Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Elizabeth Purba, NIM 210101128. Saya dari grup D. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori belajar sibernetik untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Dr. Bapak Baginda Sitompul MPDK. Nah, teori belajar sibernetik adalah yang paling baru dari semua teori belajar yang telah dikenal. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi belajar menyenangkan. Nah, kemudian asumsi lain teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Kemudian ada 9 tahapan dalam peristiwa pembelajaran yang diasumsikan. Yang pertama, sebagai cara eksternal yang berpotensi mendukung proses internal dalam kegiatan belajar, menyajikan bahan perangsang. Dan yang kedua, balikan informatif. Yang ketiga, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. Dan yang keempat, memberikan bimbingan belajar, kemudian menilai untuk bekerja, dan yang keenam, merangsang ingatan pada prasyarat belajar. Yang ketujuh, mendorong untuk kerja, dan yang kedelapan, meningkatkan retensi dan ahli belajar. Kemudian ada 3 asumsi menurut Luciana. Yang pertama, bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu teori tahapan pemrosesan informasi pada masing-masing tahapan yang dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Dan yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Dan yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian ada tokoh-tokoh yang menganut teori sibernetik. Yang pertama, teori pemrosesan informasi dalam upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi pesan pengajaran diterima, disandi, diterima dan disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan. Telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh pakar seperti Biehler dan Snowman, Bani dan Tennyson. Menurut Landa, ada 2 macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Dan yang kedua yaitu menurut Pax dan Scott dalam tahun 2005 ada 2 macam cara berpikir. Yang pertama, cara berpikir serialis dan cara berpikir WH atau menyeluruh. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip belajar menurut Pax dan Scott. Yang pertama, proses mental dalam belajar yang terfokus pada pengetahuan yang bermakna. Dan yang kedua, proses menempel tersebut mampu menjadi informasi secara bermakna. Dan yang ketiga, proses mental bermuara pada pengorganisasian dan pengaktualisasian informasi, pengembangan strategi penataan isi atau materi pembelajaran. Riley Gould, Bunders dan Merrill mengembangkan suatu strategi penataan isi atau materi pelajaran yang berurusan dengan 4 bidang masalah, yaitu pemilihan atau seleksi. Yang kedua, penataan urutan atau sequencing. Yang ketiga, rangkuman summary, sintesis atau synthesizing. Kemudian ada 7 komponen strategi teori elaborasi yang dikembangkan oleh Ruegels dan Stein yang berpijak pada kajian tentang teori pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu urutan elaboratif, dan yang kedua urutan prasyarat belajar. Yang ketiga rangkuman, kemudian sintesis, analogi, pengaktif, strategi kognitif, dan yang ketujuh kontrol belajar. Komponen prosesan informasi yang pertama sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Dan yang kedua working memory, di mana diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Dan yang ketiga yaitu long time memory, di mana berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu dan mempunyai kapasitas
tidak terbatas. Nah, teori pemrosesan informasi yang pertama, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isi. Nah, yang kedua, antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi. Dan yang ketiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian kita masuk ke dalam konsep pembelajaran teori praktik sibernetik. Nah, langkah-langkah pembelajaran sibernetik teori praktik adalah yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk bekerja secara sistematis dengan menggunakan komputer. Yang kedua, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok bekerja dan belajar yang masing-masing berjumlah 2-3 orang. Kemudian menyajikan informasi berupa teori dan latihan melalui LKS. Kemudian membimbing kelompok belajar dan bekerja siswa dalam menyelesaikan LKS. Dan yang kelima, mengarahkan siswa dalam melakukan manipulasi matematis dengan menggunakan software. Pembelajaran untuk memahami konsep matematika secara utuh. Dan yang keenam, mendiskusikan hasil manipulasi tersebut dan menjadikan sebagai bahan untuk mengonstruksi pengetahuan konseptual matematika. Kemudian memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, keunggulan dan kelemahan teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran ini, di mana kesemua teori belajar menekankan aspek yang berbeda-beda ini memiliki kesamaan. Kemudian proses belajar adalah sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman suatu kejadian tertentu. Kemudian proses teori belajar ini adalah adanya perubahan. Kemudian kita masuk kelemahan teori aliran ini. Kelemahan teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Nah, contoh kasus pelaksanaan pembelajarannya bisa kita ambil dari latar belakang masalah kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran matematik, di mana berpikir kritis matematik yaitu suatu kegiatan mental siswa melalui penalaran sebagai upaya pemecahan masalah, kemudian membuat suatu keputusan atau memenuhi hasrat keinginan siswa, dan kemudian fase-fase dalam berpikir kritis. Nah, kita masuk aplikasi teori belajar sibernetik. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajar, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Kemudian, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi. Dan mengkaji materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Sekian hasil dari video saya. Terima kasih. Salam.